Cek mic 1 1 2 3. Cek mic 1 1 2 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali lagi di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan seperti biasa, insya Allah Ta'ala Bicara akan membahas masalah-masalah yang mungkin sedang hangat terjadi di sekitar kita, lingkungan kita, atau bahkan di diri kita sendiri. Dan tentunya dengan masalah itu kita akan coba mendiskusikannya dan berharap kita mendapatkan solusi secara syar'inya. Dan tentu saja karena ini membahas masalah syar'i, kita akan mengundang guru kita untuk hadir di studio untuk membahas masalah tersebut, dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Gimana kabarnya pekan ini Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Ustadz. Kan Ustadz dari sini seperti biasa langsung bertanya Ustadz. Ini ada mungkin semacam kerisauan Ustadz bagi kami-kami mungkin yang baru saja hijrah, baru saja bertaubat dari dosa-dosa yang telah lalu gitu Ustadz. Tapi ketika mungkin di saat kami mungkin duduk di majelis ilmu misalnya, kami sadar tentang dosa tersebut, kami bertaubat, menyesalinya segala macam, tapi nggak berapa lama tergelincir lagi Ustadz dalam berbuat maksiat. Dan kejadian ini terus berulang. Jadi taubat, maksiat. Nah, yang mau kami tanyakan Ustadz, ini statusnya bagaimana ini Ustadz dengan perilaku yang seperti ini? Apakah ini bisa dikhawatirkan terjerumus kepada orang-orang yang fasik atau seperti apa? Mungkin Ustadz bisa memberikan penjelasan kepada kami Ustadz. Tafadhol Ustadz. Nah, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rasya TV yang dimuliakan oleh Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah yang sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita SAW sudah menjelaskan bahwasanya karakter kita seperti itu. Banyak melakukan kemaksiatan. Al-khata' bukan hanya sekali, berkali-kali mungkin. Bahkan pada kemaksiatan yang kita sudah bertaubat darinya. Hanya saja Nabi SAW menyebutkan bahwasanya sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan yang sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan tangannya di siang hari bagi orang-orang yang bertaubat dari kemaksiatan yang dilakukannya di malam hari. Dan Allah Subhanahu wa taala membukakan tangannya di malam hari bagi orang-orang yang bertaubat dari kemaksiatan yang dilakukan di siang hari sampai matahari terbit dari sebelah barat. Nah, seperti itulah motivasi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai dosa kesyirikan sekalipun ini masih diampuni oleh Allah. Kalau seorang hamba itu kembali kepada Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan ampuni dosa syirik. Artinya kalau dia meninggal dunia belum taubat dari kesyirikannya, ini enggak akan diampuni oleh Allah. Namun kalau dia taubat dari kesyirikannya sebelum meninggal dunia, ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang kita lakukan bukan sekali dua kali. Bahkan mungkin terkadang kita jatuh dalam lubang yang sama, kemaksiatan yang sama. Lalu bagaimana menyikapi seperti ini? Sedangkan Nabi kita SAW sendiri telah mengatakan bahwasanya sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan, yang selalu bertobat kepada Allah. Artinya setiap melakukan kesalahan bertobat kepada Allah. Setiap melakukan lagi kesalahan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam taubat itu kan ada persyaratannya. Sehingga taubat itu dikatakan taubatan nasuha, yang telah dijelaskan oleh para ulama. Dia sesali, dia tinggalkan, kemudian tidak ada keinginan untuk melakukan di masa yang akan datang.
baik ada kesempatan ataupun tidak ada kesempatan. Namun pada akhirnya ketika hati ini lemah, iman ini menurun, pada akhirnya dia melakukan kemaksiatan yang sama. Dia jatuh lagi melakukan kemaksiatan. Apakah terhalang baginya bertobat kepada Allah? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Maka dalam kondisi seperti ini, hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, "Anna inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Falyadhunna bi ma syaa. Maka hendaklah seseorang itu berprasangka terhadapku apa yang dikehendaki. Kalau seorang hamba berprasangka baik kepada Allah, bahwasanya taubatnya masih diterima oleh Allah, maka Allah akan terima taubatnya. Dan salah satu sikap sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita melakukan dosa, Allah masih mengampuni kita untuk kesekian kalinya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi kita SAW mengatakan, sungguhnya ada seorang hamba yang melakukan dosa. Faqal, kemudian dia mengatakan, ya Rabbi, ya adnabtu dhanban faghfirli. Ya Allah, aku melakukan dosa, ampunkanlah aku, ampunkanlah aku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguhnya hambaku melakukan dosa. Fa'alima annahu lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bidzanbi. Dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb, dia memiliki Tuhan, dia memiliki ilah, dia memiliki sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang dia menyiksa dosa dan mengampuni dosa. Kemudian tatkala dia sudah bertobat, jatuh lagi dalam kemaksiatan, lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb adnabtu dzanban, wahai Rabb, aku telah melakukan dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hambaku melakukan dosa, dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang menyiksa dosa dan mengampuni dosa. Yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Lakukan sekehendakmu, sungguh aku telah mengampunkan untukmu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan ampunan kepada kita meskipun kita melakukan dosa yang sama. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita mengetahui bahwasanya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, yang menerima taubat kita, mengetahui bahwasanya Allah yang mengampuni dan menyiksa dosa, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja hal ini bukan menjadi peluang besar bagi orang-orang yang terus melakukan maksiat. Karena kita enggak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Bukan menjadi peluang besar, ya udah kalau seperti itu kita bermaksiat dulu. Ujung-ujungnya kan nanti kita akan bertobat kepada Allah. Masalahnya Nabi kita SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung di akhirnya. Kalau seandainya Allah cabut nyawa kita pada saat kita belum bertobat kepada Allah, lalu apakah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW mengatakan, wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha illa tira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ada seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga antara dirinya dengan surga itu hanya satu hasta saja. Namun kitab telah mendahuluinya, pada akhir dari kehidupannya dia beramal dengan amalan penduduk neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli nar hatta yakunu bainahu wa bainaha illa tira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli aljannah fayadkhuluha. Dan ada orang yang beramal dengan amalan penduduk neraka, hari-harinya berbuat maksiat kepada Allah. Antara dirinya dengan neraka hanya satu hasta saja. Tapi kitab catatan takdir telah mendahuluinya, pada akhirnya sebelum dia meninggal dunia dia bertobat kepada Allah. Dia beramal dengan amalan penduduk surga dan dia masuk ke dalam surga. Masalahnya, adakah jaminan bagi diri kita sebelum kita meninggal dunia kita bisa bertobat kepada Allah? Oleh karenanya, kita berusaha untuk segera bertobat dan tidak menunda-nunda taubat. Kalaupun sudah kita kadung melakukan maksiat, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
munculkan rasa takut kalau sekiranya kita masih berbuat maksiat, ternyata kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi kita berbuat maksiat dan belum sempat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah dalam doa-doa kita. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya kematian penutup yang baik, dan karuniakan kepadaku taubatan nasuha sebelum meninggal dunia. Allahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Dan pemirsa TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dan demikian berakhir sudah seluruh acara bicara kita pada pekan kali ini, dan kita akan bertemu pada episode bicara berikutnya. Dan kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.